satu ilustrasi ketika kemudian ya, sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Satu ilustrasi terkait dengan penjualan ya, terkait dengan penjualan oleh parent ya, yang tidak menyebabkan perubahan kendali ya, sehingga masih harus dilakukan konsolidasi ya, harus dilakukan konsolidasi, tetapi penjualannya terjadi bukan pada awal tahun. Penjualan terjadi bukan pada awal tahun, yaitu pada tanggal 1 April. Ini ada satu pertanyaan, soalnya lanjutan dari yang kemarin, ya, lanjutan dari kemarin. Bagaimana kalau terjadi penjualan pada tanggal 1 April 2017? Ya. Bagaimana kalau terjadi kalau penjualan terjadi pada tanggal 1 April 2017? Ini soal awalnya di sini. Ya, ini soal awalnya 1 Januari 2017, P menjual 10% kepemilikan dengan harga 40.000 ya. Tadinya punya 90%, kemudian dijual 10% pada tanggal 1 Januari dengan harga 40.000. Sudah kita bahas di sini, pengaruhnya ada penkreditan terhadap share premium sebesar 8.000. Ya, tapi konsep awalnya sebetulnya sama di sini. Hak NCI yang dijual ya, hak NCI yang dijual untuk kepemilikan ini adalah 10% kali book value net asset investee ditambah dengan unamortized excess. Nah, kita dulu berapa book value net asset investee pada tanggal 1 April ya, dan berapa unamortized excess-nya. Nah, di sini book value net asset investee pada 1 April 2017 ya, pada tanggal 1 April 2017. Ada yang masih belum saya approve ya? Sudah ya? Sudah semua ya? Untuk book value net asset investee pada 1 April 2017 adalah 309 dari 300 per 1 Januari-nya, sesuai dengan soal yang sebelumnya, ditambah dengan 1/4 kali 36.000. Nah, 36.000 ini kan net income PTS pada tahun 2017. Ya. 1/4-nya adalah dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 1 April. Ini teman-teman mohon jangan dibaca 1/4 ini adalah 1 April ya. Nanti kalau soalnya 1 Mei jadi 1/5 bukan ya. Tapi di sini 1/4 itu adalah dari Januari sampai dengan 1 Januari sebenarnya 1 April atau 3 bulan. Ini 3/12. Atau saya ganti deh. Khawatir ini ya. 3/12 di sini. 3/12 kali 36.000. 309 sehingga total net asset investment adalah 329. 10%-nya adalah 32.900. Tadi kita terima kas 40.000 sehingga nilai share premiumnya naiknya hanya 7.100. Ya, berbeda dengan yang sebelumnya ketika kemudian share premiumnya naiknya sebesar 8.000 ya, karena nilai dari 10% yang dijual hanya 32.000 untuk yang sebelumnya. Nah, ini bedanya di sini. Lalu kemudian di kertas kerja konsolidasinya. Kertas kerja konsolidasi yang kalau kemudian kemarin siapa yang bertanya terkait dengan cara perhitungan di modulnya Bu In ya. Nah, ini kalau kemudian di modulnya Bu In terkait jurnal yang ketiga ini juga agak susah untuk menjelaskan logikanya gitu. Sehingga kemudian saya buat rumus yang baru ya, rumus yang baru terkait dengan perhitungan angka 255.100-nya dan angka 64.900-nya. Ya, saya kan teman-teman kalau kemudian melihat di model Buin, itu cara menghitungnya bukan dengan cara seperti ini. Tapi saya pikir ini bagi saya lebih mudah kemudian menggunakan rumus seperti ini. Nah, kita tahu bahwa ini share capital ini kan saldo tanggal 1 Januari. Return earning ini 1 Januari, goodwill ini juga 1 Januari. Nah, ketika kemudian kita kalikan 80%, di sini langsung misalkan 80% kali 320, maka seolah-olah 80% itu sudah terjadi sejak tanggal 1 Januari. Padahal pada tanggal 1 Januari itu masih 90%. Sehingga kita hitung dulu yang 90%-nya di sini. 90% kali 320.000. 90% kali 320.000. Kemudian
dari 90% ini kita lepas 10%, ya, sehingga kita kurangi 10%. Nah, 10%-nya tidak dihitung dari 320.000 ya, karena laba ditahan 100.000 ini adalah laba ditahan per 1 Januari. Kalau laba ditahan per 1 April, tadi sudah kita hitung di sini sebesar berapa di sini? Nah, ini kan sebesar 309 gitu ya. Sebesar 309 bukan sebesar 300.000. Sehingga nilai 10% yang dijual ya, nilai 10% yang dijual itu kita hitung dari 10% kali 329 dan ini juga sudah kita hitung sebelumnya. Nah, ketemu angka 255.100. NCI-nya sendiri, NCI-nya sendiri ini kan ada 20% pada akhir tahun. Ya, karena pada akhir tahun kita cuma punya 80%. Sebentar ya teman-teman, ini ada WA dari peserta ujian, ini sedang memandu ujian juga. Nah, di sini juga untuk yang NCI-nya, NCI pada akhir tahun itu 20%, tapi hitungan 20%-nya tidak full dari sini semua, karena kalau dihitung full dari sini semua, berarti kan hanya 64.000. Yang 10% dihitung dari sini, yang 10% dihitung dari 320.000, kemudian yang 10% sisanya dihitungnya dari 329. Di sini kan kita sudah hitung nih 10% kali 329, dan tinggal kita turunkan saja ke sini, 10% kali 329. Ketemu di angka 64.900. Nah, kalau equity ya seperti biasa di sini untuk eliminasinya, cara pertama adalah income from S, debit, dividend subsidiary credit, kemudian investment in S, credit. Ini terkait dengan penjualan yang tidak berpengaruh pada kendali, tapi proses penjualan kepemilikannya bukan pada awal tahun, dilakukan pada bagian tahun. Silakan sampai sini. Tidak ada ya, tidak ada komentar ya. Nah, teman-teman, setelah ini, bahasan setelah ini yaitu kasus terkait dengan penerbitan saham baru. Kemudian yang kedua terkait dengan penambahan investasi. Yang ketiga terkait dengan saham treasury. Terkait dengan saham treasury, atau saya naikkan dulu ke atas ini. Ya, untuk yang ini penerbitan saham baru, pembelian investasi tambahan, dan transaksi saham treasury. Contoh-contoh yang saya sajikan di sini adalah contoh ketika ketiga transaksi ini semuanya terjadi pada awal tahun. Semuanya terjadi pada awal tahun. Saya tidak menyampaikan contoh transaksi ketika kemudian transaksinya untuk yang 3 poin ini terjadi bukan pada awal tahun. Nah, bagaimana kalau nanti ternyata misalkan di UAS-nya keluar bukan pada awal tahun? Nah, silakan teman-teman asumsikan saja itu terjadi pada awal tahun. Ya, karena kesepakatannya sebetulnya untuk poin-poin yang di sini 1, 2, 3 ini transaksi terjadi pada awal tahun ya, bukan pada bagian tahun itu.
Kalau kemudian nanti soalnya keluar yang bukan pada awal tahun, silakan teman-teman asumsikan itu terjadi pada awal tahun. Clear ya? Kalau mau dikerjakan sesuai dengan bunyi soal ya silahkan gitu ya. Tapi otomatis kan akan menjadi lebih susah dibandingkan dengan kalau kita asumsikan bahwa seluruh transaksi tersebut terjadi pada awal tahun. Kita mulai terkait dengan transaksi saham baru. Ini ketika kemudian subsidiary menerbitkan saham baru, maka kembali seperti sudah disampaikan sebelumnya, kita parent sebagai pemegang saham lama itu punya preemptive rights, yaitu punya hak untuk menjaga proporsi kepemilikan dengan membeli saham baru yang diterbitkan oleh subsidiary, saham baru yang diterbitkan oleh subsidiary itu tidak dimanfaatkan oleh parent. Sehingga jumlah saham subsidiary yang beredarnya bertambah, tetapi jumlah saham parent-nya tidak bertambah. PTP membeli saham PTS sebanyak 8.000 lembar misalkan. Saat itu saham S yang beredar 10.000 lembar, sehingga persentase P pada S adalah 80%. Ketika kemudian S menerbitkan saham baru, misalkan sebanyak 2.000 lembar, maka saham S akan naik menjadi 12.000 lembar. Kalau P tidak membeli sama sekali, maka persentase kepemilikannya akan berubah menjadi 8/12 atau 66,67. Nah, jika ini terjadi dan tidak menyebabkan hilangnya kendali, selisih akan diakui sebagai penambah atau pengurang saldo investment in S dan share premium. Kenapa kemudian berpotensi menimbulkan selisih? Karena kita tahu bahwa ketika kemudian persentase kepemilikan kita berkurang, maka bisa jadi nanti hak terhadap aset investi pun menjadi berkurang. Aset investinya 100, tadinya kita 80%, berarti kita punya hak atas aset tersebut sebanyak 80. Ketika kemudian sekarang investi menerbitkan saham baru, kita tidak membeli, otomatis kan persentase kepemilikan kita berkurang, yang akan berpengaruh juga pada hak kita terhadap aset investi yang mungkin berkurang, atau mungkin juga bertambah. Apakah mungkin bertambah? Nanti kita lihat ada contohnya ketika kemudian kasusnya malah hak terhadap aset investi menjadi naik, bukannya menjadi berkurang. Nah, kemudian penambahan pengurangan investment in S dan share premium dihitung dengan membandingkan antara hak parent terhadap net asset investi, hak parent terhadap net asset investi plus unamortized excess sebelum dan sesudah penerbitan saham tersebut. Seperti biasa kan kita dulu di awal sudah menyampaikan bahwa terkait dengan saldo investment in S itu kan harus sama dengan saldo investment in S itu harus sama dengan persentase kepemilikan parent, dikali dengan unamortized excess. Nah, seingat ya, mudah-mudahan dengan rumus tersebut. Nah, ini sebenarnya konsepnya kembali ke sana gitu, bahwa saldo investment in S setelah penerbitan saham yang baru itu harus sama dengan persentase kepemilikan parent kali unamortized persentase kepemilikan parent kali book value net asset investi ditambah dengan unamortized excess. Ini contoh yang pertama. 1 Januari 2017 PTP membeli 80% kepemilikan saham PTS dengan kos 180.000. Pada tanggal ini book value net asset PTS sebesar 200.000. Jumlah saham PTS yang beredar pada tanggal ini sebanyak 10.000 lembar. Jadi kita punya 80% karena kita punya 8.000 lembar, sementara saham yang beredarnya adalah 10.000 lembar. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa ekses yang terjadi ketika parent investasi. Pada tanggal 2 Januari 2017, PTS menerbitkan saham baru sebanyak 2.000 lembar dengan harga 35. Seluruh saham tersebut dibeli oleh pihak luar.
Berapa goodwill yang terjadi dari investasi ini? Tolong dihitungkan. 1 Januari, PTP membeli 80% kepemilikan dengan kos 180 dan pada tanggal ini kos book value aset PTS sebesar 200.000. Ada yang sudah ketemu goodwill-nya di angka berapa? 25.000 ya, Pak. 25 ya. Baik, goodwill-nya 25.000. Nah, itu nilai goodwill itu nanti akan kita bawa ya ke perhitungan berapa hak parent setelah emisi saham yang baru. Nah, sini ya. Nilai goodwill 1 Januari 11 0 180 kali 180 dan 25 book value aset investasi 200, kita ketemu goodwill sebesar 25. Ini kesannya panjang, tapi sebetulnya apa namanya? Simpel kalau menurut saya. Nah, persentase kepemilikan sebelum penerbitan saham baru ini 80%. Persentase kepemilikan sebelum penerbitan saham baru adalah 80%. Persentase kepemilikan setelah penerbitan saham baru adalah 66,67%, ya, 66,67%. Dari 8.000 dibagi dengan 12.000. Ya. Nah, nilai net aset investasi sebelum penerbitan saham baru adalah 200.000 dan goodwill-nya sebesar 25.000. Kemudian nilai investasi setelah penerbitan saham baru adalah 225 yang sebelumnya di sini plus nilai penerbitan saham baru 70. Dari mana 70? 70 kita dapatkan dari ini. Yang diterbitkan 2.000 lembar, kemudian harganya 35. Di mana nanti 70 ini dalam catatan subsidi-nya itu akan dibagi menjadi sebagian untuk share capital sebagai nilai nominalnya, kemudian sebagian ke share premium, ya, selisih antara harga jual dengan nilai nominalnya. Sampai sini silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Karena insya Allah menurut saya sih relatif sederhana gitu ya. Nah, di sini hak parent sebesar 80% kali 225, yaitu 180. Kemudian setelah penerbitan saham baru, dengan kepemilikan 66,67% ini, justru hak parent ya atas aset investasi, karena aset investasinya sekarang naik jadi 295 dengan 66,67%, si parent itu punya hak sebesar 196,67. Ya. Kita tidak melakukan apapun, ya. Kita tidak melakukan apapun karena kita tidak membeli selembar saham pun dari emisi tersebut. Tapi ternyata kemudian pengaruhnya terhadap hak parent atas net asset investasi adalah naik sebesar 16,667. Nah, kenaikan ini yang kemudian dicatat oleh parent dengan mendebit investment in S dan mengkredit share premium dengan angka masing-masing 16,667. Silakan teman-teman kalau ada yang dikomentari. Pak, izin memastikan. Ya, silakan. Berarti untuk nilai penerbitan saham baru itu dicatat berdasarkan nilai pasar bukan nilai parnya ya, Pak? Untuk penambahan ke sininya, ya, untuk penambahan ke sininya itu dicatat sebesar nilai pasarnya.
Tetapi nanti dalam jurnal subsidiarinya, ya, dalam jurnal subsidiary dia menerima cash 70.000 kan subsidiarinya, ya. Subsidiary terima cash 70.000, otomatis kan total aset naik sebesar 70.000. Nah, subsidiary akan buat jurnal debit cash 70.000 dari sudut pandang subsidiary-nya, ya. Sudut pandang subsidiary dia akan buat jurnal debit cash sebesar 70.000, kemudian kredit share capital sebesar nilai nominal, kemudian kredit share premium sebesar selisih antara harga jual dengan nilai nominalnya. Ya, tapi kenaikan nilai asetnya akan dicatat sebesar nilai pasarnya atau sebesar harga jualnya. Cuma nanti penyajian di stockholder equity-nya, angka 70.000 ini akan dipecah menjadi dua. Ya. Satu ke akun share capital-nya, sebagian kemudian masuk ke akun share premium. Demikian. Baik, terima kasih, Pak. Sami-sami. Ada lagi, silakan. Gampang ya. Yang berikutnya, perubahan kepemilikan karena permintaan saham baru. Seluruh saham baru dibeli oleh parent. Ya beda kalau tadi. Kalau tadi itu parent tidak membeli sama sekali. Kalau sekarang, ya kalau sekarang justru seluruh saham baru dibeli oleh parent. Ya. Ini juga sama ya, cara perhitungannya seperti tadi. Kita lihat di sini, 1 Januari 2017, PTP membeli 80% kepemilikan, ini sama ya. Ini juga sama ya, dengan kasus yang tadi. Tapi sekarang 2.000 lembar ini semua dibeli oleh parent. 2.000 lembar itu semua dibeli oleh parent. Sehingga sekarang persentase kepemilikan parent itu berubah, naik menjadi 83,33. Tadi 80% karena kita punya 8.000 lembar. Sekarang ya, kita punya 10.000 lembar dengan total saham subsidiary yang beredar sebanyak 12.000. Nah, ini juga dicari dengan cara yang sama seperti tadi. Hak parent sebelum penerbitan saham baru 180. Hak parent setelah penerbitan saham baru sebesar 245.833. Nah, dengan demikian, nilai kepemilikan parent naik sebesar 65.833. Nilai kepemilikan parent naik sebesar 65.833. Tapi di sisi lain, sekarang parent mengeluarkan kas sebesar 70.000. Nah, kalau tadi kan parent tidak membeli selembar saham pun, sehingga dia tidak mengeluarkan kas peser pun. Kalau sekarang seluruh sahamnya dibeli oleh parent, sehingga parent mengeluarkan kas sebesar 70.000. Nah, dia keluar kas 70.000, tapi hanya diakui kenaikan kepemilikannya sebesar 65.833. Sehingga dalam konteks gain atau loss, dia adalah loss. Cuma loss ini tidak boleh diakui sebagai loss, akan diakui sebagai penurunan share premium. Jurnal dibuat oleh parent, ini debit investment in S65833, kemudian debit share premium 4177, kredit cash sebesar 70.000. Nah, teman-teman, kembali saya sampaikan untuk yang perubahan kepemilikan, rumahnya dulu deh gitu ya. Rumahnya dulu gitu. Nah, seperti di sini misalkan yang kasus di sini ya, kasus ini. Ini yang jelas kan parent tidak mengeluarkan apapun ya. Parent tidak mengeluarkan apapun. Tapi kemungkinan nilai investmentnya berubah gitu. Maka rumah untuk jurnalnya adalah pasti investment dan share premium. Entah itu mana yang di debit, mana yang di kredit belakangan gitu ya. Nah, kalau teman-teman bingung, tulis aja dulu debit investment, kemudian kredit share premium. Angkanya belakangan gitu ya. Atau misalkan kalau diprediksi akan turun, debitnya share premium, kreditnya investment. Nah, saya akan berikan bobot penilaian yang lebih besar untuk rumahnya gitu. Untuk angkanya biasanya kan dibuat seimbang tuh antara akun dengan angkanya gitu. Sekarang untuk akunnya akan dibobot lebih besar, sementara untuk angkanya akan saya beri bobot lebih kecil gitu ya, supaya lebih membantu teman-teman semuanya. Ini juga sama gitu. Ketika kemudian seluruh saham baru dibeli oleh parent ya, seluruh saham baru dibeli oleh parent,
maka pasti ada investment kalau di sini. Pasti ada investment karena parent mengeluarkan kas dan pasti kreditnya cash. Nah, tinggal kemudian share premiumnya debit atau kredit. Ya, silakan dibuat dulu misalkan debit investment, debit share premium, kemudian kredit kas. Nah, itu yang saya maksudkan dengan rumahnya. Tulis aja dulu nama akunnya, nanti angkanya belakangan. Nah, yang kemudian parent membeli 1.000 lembar saham. Ya, ketika dari 2.000 lembar tersebut, 1.000 dibeli oleh parent dan 1.000 dibeli oleh NCI. Nah, ketika kemudian parent beli 1.000, berarti kan jumlahnya sama dengan yang sebelumnya. Debitnya pasti ada investment, kreditnya pasti ada cash, tinggal kemudian share premiumnya di debit atau di kredit, yaitu belakangan. Nah, silakan buat rumahnya dulu, angkanya baru kemudian kita isikan belakangan. Daripada teman-teman kemudian menghitung dulu sampai akhirnya lupa gitu. Ininya rumahnya apa saja atau akunnya apa saja gitu ya. Lebih baik teman-teman ketemu soal ini, oh ini pasti ini akunnya debitnya ini share investment, kreditnya cash, selisihnya pasti ke share premium. Ya, baru kemudian setelah itu jalan untuk menghitung angkanya berapa. Nah, ketika kemudian parent membeli 1.000 lembar saham dari 2.000 lembar yang diterbitkan oleh subsidiary, ya, maka sekarang parent punya 9.000 lembar dengan total 12.000 lembar saham subsidiary, maka kepemilikan parent menjadi 75%. Nah, hak parent sebelum penerbitan saham baru adalah 180. Setelah penerbitan saham baru 75.000 kali 295 atau 221 250. Ada kenaikan sebesar 41250. Ya, nilai investasinya naik sebesar 41250, sementara kas yang dibayarkan itu hanya 35.000. Berarti ada kenaikan share premium sebesar 6.250. Jurnalnya debit investment in S, kemudian kredit share premium, kemudian kredit cash. Silakan teman-teman sampai sini. Ya, ini emisi saham baru ya, yang tidak menyebabkan perubahan kendali. Nah, emisi saham baru yang menyebabkan perubahan kendali tidak kita bahas. Ya, nanti ketika kemudian soalnya menyebabkan perubahan kendali, ya anggap saja itu tidak menyebabkan perubahan kendali gitu ya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Perubahan kepemilikan. Karena ada pembelian tambahan investasi. Nah, bisa menjadi memiliki kendali atau sejak awal sudah memiliki kendali. Menjadi memiliki kendali itu ketika kemudian awalnya cuma 30%, kemudian tambah lagi 30%, sehingga menjadi 60%. Kalau sejak awal sudah memiliki kendali, awalnya sudah 60%, kemudian tambah lagi 10%, sehingga menjadi 70%. Nah, ini menyebabkan kita memiliki kendali, kalau ini tidak mengubah proses kendalinya, hanya menambah kepemilikan sahamnya saja. Nah, ini contoh. PTP memiliki 40% saham S. Kemudian membeli lagi 30% saham S. Parent harus mengukur ulang investasi awal yang telah dimiliki sebelumnya pada nilai wajarnya dan mengakui adanya laba rugi di dalam laporan laba rugi. Nah, teman-teman, kalau dari kalimat ini saja, ya dari kalimat ini saja, paragraf ini saja, kita bisa membuat rumahnya.
membeli lagi 30% saham S ya. Membeli lagi 30% saham S. Berarti pasti ada debit investment, credit cash ya, karena kita membeli. Pasti debit investment, credit cash. Tinggal ini apakah gain atau loss. Jadi pasti ini hanya akan ada 3 akun di sini. Yaitu debit investment yang sudah pasti, kemudian credit cash yang sudah pasti. Nanti silakan gain atau loss-nya ya teman-teman supaya tidak pusing, langsung aja gain garing loss gitu. Sehingga bisa ditaruh di debit, bisa ditaruh di kredit gitu. Akunnya gitu. Ketika kemudian loss ya kita taruh di angkanya, nanti taruh di debit, kalau kemudian gain kita taruh di kredit untuk angkanya. Kita lihat di sini pada tanggal ini PTX PTX 90% saham ini pada tanggal 1 Januari 2016. Nah, sebelumnya X sudah mempunyai 20% saham Y yang dibelinya seharga 40.000. Yang dibelinya seharga 40.000. Sebentar, ini konsep kok nggak ada ya? Oh ini. Nah, kalau kemudian kita melihat ke sini, tadi ketentuannya adalah parent harus mengukur ulang investasi awal yang telah dimiliki sebelumnya pada nilai wajarnya dan mengakui adanya laba atau rugi di dalam laporan laba rugi. Nah, kita punya saldo 40.000 yang kita punya sebelum tanggal 1 Januari 2016. Nah, tapi di 1 Januari 2016 kita membeli kembali sebanyak 50% dengan kos 120.000. Nah, yang angka 40.000 ini akan kita ukur ulang. Ingat, konsep measurement itu bicara mengenai konsep berapa jumlah yang akan kita cantumkan. Nah, kalau kemudian untuk 50% nilainya 120.000, nilai 120.000, maka kalau 20% berapa gitu. Kalau 20%, kalau berdasarkan nilai 120.000, kita akan ketemu nanti di angka 48.000. Nah, yang 40.000 ini nanti akan kita sesuaikan jadi 48.000. Nah, kemudian fair value non controlling interest pada 1 Januari 2016 besar 80.000 dan nilai wajar aset yang dapat identifikasi 220.000. Tentukan goodwill dari perolehan tersebut dan buat jurnal saat perolehan. Nah, ini yang nanti mungkin akan berbeda terkait dengan penentuan nilai goodwill-nya. Kita lihat di sini. Nilai yang dibayarkan diasumsikan mencerminkan nilai wajar. Dengan demikian, jika 50% nilai wajarnya 120.000, maka untuk yang 20% investasi yang diperoleh sebelumnya, nilai wajarnya sama dengan 48.000. Oleh karena itu, terdapat kenaikan sebesar 8.000. 48 dikurang 40 dan diakui sebagai gain. Diakui sebagai gain. Nah, sehingga jurnalnya di sini, kita investasi dengan mengeluarkan kos sebesar 120.000. Tetapi ada gain sebesar 8.000. Ada gain sebesar 8.000 sehingga nilai investasi kita akan dicatat sebesar 128.000.
Kemudian di sisi lain, untuk penentuan goodwill-nya, ya, untuk penentuan goodwill-nya di sini, goodwill ditentukan dengan menambahkan seluruh nilai wajar parent dan non-controlling interest dikurangi nilai wajar aset teridentifikasi atau sebesar 120. Ini nilai wajar parent, ya, yang 50%. Ditambah dengan 48.000, ini nilai wajar parent yang 20%, ditambah dengan ini nilai wajar NCI 80.000 dari keterangan yang ada di sini. Di sini ada fair value non-controlling interest pada 1 Januari 2015 adalah 80.000. Dikurangi nilai wajar aset teridentifikasi atau sebesar 120 tambah 48 ditambah 80 dikurangi 220.000. Sehingga goodwill-nya kita ketemu di angka 28.000. Nah, kalau kemudian nilai wajar NCI tidak diketahui, ya, nilai wajar NCI tidak diketahui, maka goodwill dihitung seperti biasa, yaitu nilai wajar parent-nya 168. Dari mana 168? Dari 120 di sini ditambah dengan 48.000. Dibagi 100 per 70. 70-nya dari mana? 70-nya dari 50% yang kita beli saat ini, ditambah dengan 20% yang ditambah 20% yang sudah kita beli sebelumnya. Nah, dengan demikian, maka kita bisa menghitung 100%-nya 240.000. Kemudian nilai wajar aset teridentifikasinya 220.000 sesuai dengan keterangan yang ada di paragraf sebelumnya, sehingga goodwill-nya menjadi 20.000. Nah, di sini kembali untuk penentuan goodwill, biasanya kita menentukan goodwill dengan cara seperti ini. Ini biasanya dengan cara seperti ini, kita menentukan selisih atau goodwill gitu ya. Tapi ketika kemudian kita memiliki informasi terkait dengan nilai wajar dari NCI-nya, ya, ini nilai wajar NCI-nya diketahui, maka untuk perhitungan selisih dan goodwill-nya tidak dilakukan dengan cara seperti ini. Kita lakukan dengan cara menghitung seperti ini. Demikian, teman-teman. Silakan kalau ada yang dikomentari. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Perubahan kepemilikan, pembelian tambahan investasi sejak awal sudah memiliki kendali. Pembelian tambahan investasi, pasti kita akan debit investment, pasti kita akan mengkredit cash atau aset yang lainnya sesuai dengan yang kita keluarkan. Nah, tinggal kemudian selisihnya. Di sini karena sudah punya kendali sejak awal, ya, sudah punya kendali sejak awal, maka selisihnya kita tambahkan ke dalam share premium. Selisihnya kita tambahkan ke share premium. Secara konsep sebenarnya dari resume pekan kemarin juga ketika kemudian tidak menyebabkan perubahan kendali, ya, kita debitkan atau kreditkan ke share premium. Tapi ketika menyebabkan perubahan kendali yang sebelumnya, ya, ada penjualan investasi menyebabkan perubahan kendali, itu kita alokasikan ke gain atau loss. Di sini pun sama. Gitu. Ketika kita membeli tambahan yang menyebabkan perubahan kendali, kita akui sebagai gain, ya, dari tidak menjadi ya. Tapi kalau dari awalnya sudah punya kendali, hanya menambah saja, nah, itu ke share premium. Nah, tinggal kemudian berapa, ya, nilai yang akan dibebankan ke NCO untuk memberikan 10% yang dibeli oleh parent. Nah, ini juga dihitung dengan cara yang relatif sama gitu dengan yang sebelumnya. 1 Januari 2016, PTP membeli 70% saham S senilai 720.000 secara kas. Nilai wajar dari aset neto S yang dapat diidentifikasi adalah 960.000. Nilai wajar kepentingan non pengendali 420.000 pada tanggal 1 Januari 2016. Nah, kemudian ini 31 Desember 2016 atau 1 Januari 2017
P membeli lagi 10% saham S dari NCI senilai 170.000. Nilai tercatat aset neto pada saat itu adalah 1.070.000. Nah, kita akan menentukan berapa sebenarnya nilai investasi yang akan kita catat dalam jurnal kita. Nah, ini dihitung dengan cara seperti ini. Nilai yang dibebankan pada NCI. Nilai NCI per 1 Januari tahun 2016 ya, 30% sebesar 420.000. Dari mana 420.000 ini? Di sini sudah disebutkan ya. Nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 420.000. Kemudian kenaikan nilai NCI 30% dari 1.070 dikurangi 960.000. Nah, 1.070 adalah nilai tercatat aset neto pada tanggal terjadinya parent membeli tambahan investasi. Kemudian tadi 960-nya adalah pada saat posisi awalnya. Ada kenaikan sebesar 1.110 yang kemudian untuk NCI 30% sebesar 33.000. Dengan demikian nilai NCI yang 30% ya sebelum parent membeli lagi 10%, nilai NCI yang 30% sebelum parent membeli lagi 10% adalah 453 ya, 453. Dengan demikian kalau 30%-nya 453, maka 10%-nya adalah 151. Ya, sepertiganya berarti dari 453. Nah, di sisi lain kita membayar 170.000. Boleh dikatakan ini adalah loss ya. Kita membeli investasi yang nilainya 151, tapi kemudian kita membayar dengan harga 170.000. Nah, tapi ini tidak boleh dibebankan ke loss yang 19.000 ini. 19.000 kita bebankan ke dalam akun share premium. Silakan sampai sini, teman-teman. Nanti mungkin akan lebih jelas kalau kita sudah mencoba masuk ke latihan soalnya. Terakhir, terkait dengan saham treasury. Terjadi ketika subsidiary membeli kembali sebagian saham yang dimiliki NCI dan disimpan sebagai saham treasury. Jika yang terjadi, tentukan apakah terdapat kenaikan, penurunan, atau tidak terdapat perubahan hak parent terhadap ekuitas investee. Jika terdapat perubahan hak parent akan catat sebagai penambah atau pengurangan investment dan share investment. Ini tidak ada kas yang dikeluarkan oleh parent sama sekali. Parent sebenarnya tidak berbuat apa-apa di sini. Yang bertindak adalah subsidiary, tapi dengan tindakan subsidiary, hak parent terhadap net asset subsidiary jadi berubah. Gitu ya. Ini contohnya. 31 Desember 2017, parent memiliki 8.000 lembar saham. Pada tanggal ini, modal saham dan laba ditahan subsidiary masing-masing 100.000, sehingga totalnya 200.000. Tanggal 1 Januari 2018, S membeli 400 lembar saham NCI dengan harga 30 per lembar. Buat sudah memerlukan pada tanggal 1 Januari. Yang jelas di sini, akunnya pasti hanya ada dua. Yaitu akun investment dan akun share premium. Akun investment dan akun share premium. Ya, rumahnya itu. Tinggal kemudian mana yang di debit, mana yang di kredit, dan berapa angkanya, kita hitung dengan cara seperti ini. Nah, sebelum terjadinya transaksi saham treasury, akun share capital dalam catatan subsidiary sebesar 100. Di sisi lain, setelah terjadinya saham treasury pun, akun share capital tetap sebesar 100. Kita ingat bahwa pembelian saham treasury tidak didebitkan ke akun share capital, tapi nanti ada akun share treasury tersendiri. Nah, laba ditahannya ini tetap juga sebesar 100, baik sebelum maupun sesudah. Nah, tetapi setelah pembelian saham treasury,
ada akun share treasury dalam catatan subsidiary yang akan menyebabkan penurunan nilai ekuitas yang tadinya 200 menjadi 188. Nah, di sini kita asumsikan menggunakan cost method ya untuk pencatatan saham treasury-nya, bukan menggunakan par value method. Salah mudah-mudahan masih ingat ya, ada dua metode untuk mencatat transaksi saham treasury, bisa menggunakan par value method atau bisa menggunakan cost method. Nah, kita gunakan asumsi subsidiary mencatat transaksinya dengan cost method. Nah, total ekuitasnya berubah dari 200 menjadi 188. Persentase kepemilikan tadinya 80%, ya 8/10, itu naik menjadi 8/9,6. Tetapi ternyata hak parent-nya itu turun dari 160 menjadi 156,667. Dan demikian, di sini kita akan kurangi sell investment-nya sebesar 333 dan kita catat sebagai pengurang share premium. Silakan sampai sini, teman-teman. Bahan kita sudah selesai. Alhamdulillah, 7 varian untuk perubahan kepemilikan sudah kita selesaikan. Dari Vika, izin bertanya Pak, terkait pembelian kepemilikan dalam perubahan kepemilikan yang berarti perusahaan P sudah dalam kondisi konsol. Ini kan artinya beli saham yang sudah beredar. Berarti pihak S tidak berjurnal apa-apa ya. Lalu jika begitu, berarti nanti kalau ada jurnal eliminasi yang dieliminasi, jurnal pihak P-nya saja atau bagaimana? Vika, saya tidak... Gini. Ke sini ya, ke resumenya ya, supaya kelihatan. Nah, ke sini aja. Untuk menjawab pertanyaan Vika, ke sini. Perolehan bukan pada awal tahun ya. Perolehan bukan pada awal tahun. Ini diasumsikan parent membeli saham subsidiary di bursa. Parent membeli saham subsidiary di bursa. Sehingga ketika parent membeli saham subsidiary ini, jumlah kas yang diterima, yang diserahkan oleh parent diterima oleh pemegang saham lama. Bukan oleh subsidiary. Bukan oleh subsidiary. Ya, sehingga subsidi tidak membuat jurnal apapun terkait dengan transaksi ini. Lalu, bagaimana konsolidasinya? Ya, konsolidasinya seperti tadi ya sudah kita bahas ya. Awalnya tidak punya, ya, parent tidak punya investasi apapun, tapi kemudian sekarang parent memiliki investasi dengan jumlah yang mengharuskan konsolidasi, sehingga harus dilakukan konsolidasi. Nah, kemudian terkait dengan jurnal eliminasi dan penyesuaian, nih, itu kembali jurnal eliminasi penyesuaian untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Tetap formatnya sama ya, tetap formatnya sama. Kembali ke sini, jadi jurnal standar untuk eliminasi itu kan ada 3 sebetulnya. Jurnal standar eliminasi. Nah ini, eliminasi untuk income from, kemudian eliminasi untuk memunculkan NC expense, dan eliminasi untuk akun share capital dan return earning subsidiary, dan mengeliminasi investment dan NCI. Nah yang lain-lainnya di sini ada sales, ada goodwill, ada expense, ini kan cuma tambahan-tambahannya saja, dan jurnal yang lain pun terkait dengan intercompany transaction itu juga jurnal tambahan. Nah, jurnal ini ketika kemudian tadi kasus yang pertama ya ada perolehan bukan pada awal tahun, maka tetap akan dibuat jurnal eliminasi sama seperti ini. Dan kembali jurnal eliminasi ini tidak diposting ke dalam catatan parent maupun ke dalam catatan jurnal. Nah, yang kedua, untuk kasus yang kedua di sini, penjualan kepemilikan menyebabkan hilangnya kendali, tidak menyebabkan hilangnya kendali. Kembali, parent di sini menjual, ya, tadinya punya investasi di S, kemudian dijual sebagian. Siapa yang beli? Yang beli pihak yang lain, ya, bukan S yang membeli. Jadi untuk kasus yang kedua di sini pun, S tidak membuat jurnal apapun. S tidak membuat jurnal apapun. Yang buat jurnal adalah P dan investor yang baru.
Nah, kalau menyebabkan hilangnya kendali, maka tidak perlu lagi konsolidasi. Kalau menyebabkan hilangnya kendali, maka tidak perlu lagi konsolidasi. Maka di contoh yang saya sampaikan di slide ini, itu tidak ada gitu. Konsolidasi untuk kasus yang menyebabkan hilangnya kendali. Tapi kalau tidak menyebabkan hilangnya kendali, ya tetap kita membuat konsolidasi dengan jurnal standar seperti biasa ya. Ini jurnalnya, jurnal eliminasinya tetap sama ya. 3 jurnal utamanya itu ya seperti ini gitu kan. Income from S kita eliminasi, NC expense kita munculkan, kemudian akun share capital, return earning dalam catatan subsidiary kita eliminasi, dan kita eliminasi akun investment dan akun NCI. Kemudian yang berikutnya di sini untuk transaksi yang ini ya. Nah, penerbitan saham baru oleh investi. Nah, di sini karena investi menerbitkan saham yang baru, maka dalam catatan investi, ya, dalam catatan investi itu dia akan buat jurnal. Dia akan buat jurnal yaitu dengan mendebit cash, ya, dia terima cash, kemudian mengkredit share capital dan mengkredit share premium. Ya, untuk yang keempat, yang ketiga di sini, investi akan membuat jurnal. Nah, yang kelima ini pembelian investasi tambahan. Parent membeli tambahan saham subsidiary, tapi melalui bursa, sehingga yang terima kas dari parent adalah pihak lain. Dengan demikian, di sini juga subsidiary tidak membuat jurnal apapun. Nah, untuk yang saham treasury oleh investi, berarti di sini investi akan buat jurnal ya, ketika dia membeli kembali sahamnya dengan mendebit akun share treasury dan mengkredit akun cash. Nah, tinggal kemudian tadi yang sudah kita bahas adalah pengaruh-pengaruhnya terhadap catatan parent. Bagaimana kemudian parent harus mengadjustment saldo investmentnya, ya, baik untuk yang penjualan kepemilikan ini, penerbitan saham baru investi, pembelian investasi tambahan maupun transaksi saham treasury oleh investi. Demikian Viko ya. Oke, sama-sama Viko. Yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya menjawab pertanyaan Tasya tadi, apakah ada kuis atau tidak. Saya sudah share soalnya ya, soal kuis kita sudah saya share. Kuis menjelang UAS. Ya. Betul ya, ini yang sudah saya share ya di grup WA kita. Soal 1, ya. Soal 1 sudah kita bahas. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya untuk soal 1. Nah, soal 1 kemarin saya potong sampai di sini. Ya, sampai di sini saya potong nih. Ya. Nah, soal 1 saya potong sampai di sini. Ini sudah kita bahas. Betul ya, Okta ya? Masih ingat nggak soal ini, Pak? Atau yang sejenis dengan ini? Masih ingat nggak Okta yang sejenis dengan ini? Masih Pak, masih. Oke, tapi Maaf Pak. Iya, yang ada PT Salam itu kan, PT Pepandangan dengan PT Salak ini kan sebetulnya relatif hampir sama. Nah, soal 1 ini teman-teman, ya soal 1 ini menjadi soal PR. Ya. Jadi soal PR yang dikumpulkan pekan depan. Ya. Nah, pada saat nanti mengerjakan PR, silakan teman-teman kalau mau konsultasi, mau tanya dan sebagainya gitu. Jadi biar saya punya punya catatan lah gitu untuk pemberian nilai tugasnya gitu. Selain memang untuk beberapa tugas sebelumnya selalu kemudian saya tanyakan secara personal saja di
forum ini gitu. Sudah selesai atau belum, jawabannya berapa dan sebagainya. Itu juga sebagai sebuah cara bagi saya untuk mengecek apakah penugasan dikerjakan sampai di mana gitu dan teman-teman paham atau tidak. Ya, poin 1 ini minta tolong untuk dikerjakan sekaligus juga latihan ya. Latihan untuk membuat kertas kerja konsolidasi. Nah, ini sudah komprehensif juga gitu ya, sudah komprehensif juga, ada inventory, ada equipment dan ada obligasi. Jadi mudah-mudahan juga ini untuk tadi yang saya sampaikan, kertas kerja soal untuk UAS kertas kerja konsolidasi, soal problem investment, soal problem obligasi itu bisa terjawab semua di sini. Nah, kemudian untuk soal nomor 3 ini sudah kita bahas. Ya. Sudah kita bahas kemarin jenis dengan yang kemarin atau bahkan mungkin sama bisa jadi ya. Sama kayak yang sudah dibahas kemarin kan. Ini sudah, kemudian soal 4 ini juga sudah dibahas. Ya, jadi tinggal 4 soal lagi. Soal nomor 2, soal nomor 5, soal nomor 6, dan soal nomor 7. Ya, itu yang akan kita selesaikan pada kesempatan siang hari ini. Coba kita lihat dulu soal nomor 2. Ya. Soal nomor 2. 1 Januari 2012, PTP membeli 80% kepemilikan 8.000 lembar saham pada PTS dengan kos 30 per lembar. Selama tahun 2018, PTS mengumumkan laba sebesar 120.000 dan mengumumkan dividen sebesar 50.000. Pada tanggal 1 Januari 2019, PTP menjual 50% kepemilikan dengan harga 40 per lembar. Buat surat yang diperlukan pada tanggal 1 Januari 2019. Mbak Ine monitor? Iya. Nah, kira-kira akunnya apa dalam jurnal ini nih? Yang penting akunnya dulu deh. Investment. Debitnya apa dulu debitnya? Debitnya pada debitnya cash. Ya, debitnya cash. Kemudian? Kreditnya investment. Nah, kemudian? Ada gain atau loss. Gain atau loss atau ke share premium? Gain atau loss. Kenapa? Karena kepemilikannya jadi apa? Berubah kendali. Oke. Baik, makasih ya ini ya. Nah, itu yang saya maksudkan, teman-teman benar dulu gitu membuat rumahnya. Nanti angkanya untuk proporsi penilaiannya bisa kemudian saya turunkan. Yang penting rumahnya sudah benar dulu gitu ya. Ini soal nomor 2 nih. Kemudian soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 nih. Alfat monitor. Iya, Pak. Ya. Akunnya apa saja nih, Fat? Kalau kasusnya seperti ini. Bentar, Pak. Siap, sabar menunggu. Akunnya untuk yang debitnya itu investment in cash, kredit cash, kemudian debit atau kreditnya di share premium. Ya, ini kan jelas ya, membeli pasti debitnya investment, kreditnya cash. Tinggal kemudian selisihnya kemana? Ini terkait dengan emisi saham baru oleh subsidiary. Jadi untuk yang penerbitan saham baru tidak ada pilihan gain atau loss, ya pilihannya hanya ada ke share premium. Oke, makasih ya Fat ya.
Iya, Nomor Pak. 6. Nomor 6. Galih Arya, Mas Galih. Iya, Pak. Ya, nomor 6. Kira-kira rumahnya seperti apa nih, Galih? Gimana, Pak? Nomor 6 untuk jurnalnya, akunnya apa saja? Bener, Pak. Investment in S. Ya, debit atau kredit? Debit. Ya. Terus ada gain, terus ada cash, Pak. Ada cash. Ya. Gain atau share premium? Gain, Pak. Kenapa gain, Galih? Karena nilai wajar. Kenapa gain? Bukan ke share premium. Apa memiliki kendali, Pak? Ya, karena kita selisihnya catat ke gain atau loss karena dari tidak punya kendali. Awalnya cuma 30%. Kemudian kita tambah lagi sehingga menjadi punya kendali. Ya, makasih Gali ya. Ya, Pak. Terakhir, satu lagi Bintang, Akbar. Soal nomor 7. Iya, Pak. Ya. Gimana ini soal nomor 7? Kira-kira apa akunnya? Berarti itu akunnya juga. Catatan dulu, Pak. Nah, debitnya investment in S, Pak. Terus di kredit ada cash. Kreditnya apa? Apa? Kreditnya apa? Kreditnya cash. Yes, kemudian selisihnya kalau ada selisih gimana?
Share premium bukan, Mbak? Apa share premium? Kenapa, Pak? Kenapa itu share premium? Karena pembeliannya tidak merubah kepemilikannya, Pak. Tidak mengubah kendalinya gitu ya. Iya, Oke, baik. kendali Pak kok kepemilikan. Terima kasih ya. Alhamdulillah teman-teman sudah paham ya bahwa ketika terdapat perubahan kepemilikan yang menyebabkan hilangnya kendali, ya, maka dia akan dicatat ke gain atau loss. Atau ketika terdapat perubahan kepemilikan yang menjadikan kita menjadi punya kendali, itu juga catat ke akun gain atau loss. Tapi ketika perubahan kepemilikan tidak menyebabkan hilangnya kendali atau tidak menyebabkan juga menjadi punya kendali, maka selisihnya kita catat ke dalam akun share premium. Ini soal ini sudah cukup lengkap, tinggal satu lagi soal terkait dengan saham treasury. Oke. Vanessa, monitor Vanessa. Iya, Pak. Untuk 4 soal ini, Vanessa, soal nomor 2, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7, apakah akan dijadikan sebagai soal kuis yang dikerjakan dalam 1 jam ini? Itu pilihannya. Atau teman-teman diminta mengerjakan terlebih dahulu, setelah itu dibahas bareng-bareng. Dibahas saja, Pak. Oke. Perlu waktu berapa menit, Vanessa, untuk mengerjakan 4 soal ini? Setengah jam mungkin, Pak. 45 menit. Berapa menit kira-kira, Vanessa? Setengah jam. Setengah jam, ya. Baik, teman-teman, 30 menit dari sekarang, berarti sampai dengan pukul 12.30 ya. Sampai pukul 12.30, silakan dicoba dikerjakan dulu untuk 4 soal ini. Ya. Kalau yang sudah masuk waktu zuhur, ya silahkan. Kalau mau sholat zuhur terlebih dahulu, nanti pukul 12.30, ya, pukul 12.30, kita lanjutkan untuk membahas soal ini. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan, baik lewat chatroom ini, atau misalkan lewat grup WA. Oke, monggo ya. Dicoba terlebih dahulu ya. Saya izin untuk akses ke portal terlebih dahulu.
Teman-teman saya izin salat zuhur dulu ya. Baik, Pak.
Baik, teman-teman. Sudah selesai? Ada yang berkenan untuk share screen, menyampaikan jawabannya atau membacakan jawabannya? Kalau tidak ada, Saya mau coba, Pak. ya silakan. Yang nomor berapa? Soal nomor 2. Soal nomor 2, silakan. Jurnalnya cash, debitnya cash 200.000. Ya. Kreditnya investment in S 176.000. Terus gain on sale-nya 15.000. Unrealized gain-nya 9.000. 24 ya, total loss-nya ya. Ya, Pak. Ya. Gain, Pak. Ya, total gain-nya 24 ya. Iya. Oke. Baik. Ada yang tidak sepakat atau punya jawaban lain? Nggak ada ya. Semua sepakat kalau seperti itu. Nomor 3, silakan. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Tadi saya cuma catat total gain-nya 24.000, 15.000 gain, kemudian 9.000 unrealized ya. Itu risih ya. Nomor 5-nya. Pak, saya mau coba, Pak. Silakan Siva. Jurnalnya aja, Pak. Kan, Pak? Ya. Ya, yang A-nya investment in S 33.000, share premiumnya 27.000, terus cash-nya 60.000. Untuk yang B-nya share premium pada investment in S sebesar 9.000, Pak. Bentar, yang A bagaimana Siva? Yang mana, Pak? Yang pertama? Investment in S-nya 33.000, kemudian di debit, share premiumnya di debit 27.000, kemudian cash-nya di kredit 60.000. Sebentar. Nomor 5 ya? Ya, Pak. Cash-nya berapa cash-nya? 60.000. Cash-nya 60.000, investment-nya 33.000. ya. Share premiumnya 27.000. Oke. Berapa share premium debit berarti ya, Siva ya? Iya, Pak. Oke, nanti kita lihat ya. Yang B-nya? Yang B-nya share premium pada investment in S 9.000. 9.000. Sebentar apa? Nomor 5. Persentase kepemilikan sebelumnya berapa, Siva? Untuk yang A? 75%. 75%, kemudian setelahnya? 80. 75 dan 80 ya. Iya, Pak. Kemudian untuk yang B? 75 dan 60. Oke, sama ya.
Baik, makasih Siva ya. Ya, Pak. Kita lihat. Nomor berikutnya, silakan. Nomor 6. Atau kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu tadi jawaban Rizky dan jawaban Siva ya. Nomor 2 dan nomor 5. Ya. Nomor 2 dan nomor 5. Oke, sebentar. Ya, ini nomor 2 ya. Nomor 2, kita harus tahu dulu berapa saldo investment in S-nya pada tanggal 1 Januari 2019. Saya menggunakan shortcut ya. Saya menggunakan shortcut cara yang kedua ya. Cara yang kedua. Tapi jawabannya sama dengan punya Rizky tadi. Saya nggak tahu Rizky tadi menggunakan cara yang aslinya atau shortcutnya gitu. Nah, saldo investment in S per 1 Januari 2019 adalah 296.000. Nilai investment in S yang masih tersisa, kita punya 3.000 lembar kali 40.000 ya. Karena harus disajikan sebesar nilai wajarnya. Sehingga nilai investment yang tersisa 120.000. Kalau kita punya saldo 296, sementara yang tersisanya 120, berarti yang dikuranginya sebesar 176. Kita menerima kas sebesar 200.000. Dan demikian kita akui adanya gain sebesar 24.000. Kita akui adanya gain sebesar 24.000. Nah, gain ini sebagian diakui langsung sebagai gain 5/8 kali 24.000 15.000. Kemudian sebagian sebagai unrealized gain yaitu untuk yang masih tersisa. Sehingga jurnal debit cash 200, kredit investment 176, kredit gain on sale-nya 15, dan unrealized gain-nya 9.000. Sama ya dengan jawaban Rizky. Silakan kalau kemudian ada yang punya jawaban yang lain atau jawaban kami harus dikoreksi. Kalau tidak ada, berarti clear ya untuk soal nomor 2 ya. Soal nomor 5 nih, Siva, jawaban Siva dengan saya agak beda nih. Nah, kita lihat di sini. Ya. Cost investment-nya 187.500. Ya. Cost investment-nya 187.500. Yang 1 Januari 2018-nya. Yang 1 Januari 2018-nya cost investment-nya 187.500. Sementara book value-nya sebesar 200. Sehingga dari sini kita bisa menghitung adanya goodwill sebesar 50.000. Ada goodwill sebesar 50.000. Nah, kemudian net aset investasi 1 Januari 2018 200.000. Nah, ini kita juga harus menghitung berapa net aset investasi pada tanggal perolehan berikutnya, yaitu pada tanggal 2 Januari 2019. Ya. Tanggal 2 Januari 2019. 200.000 itu adalah net aset investasi tanggal 1 Januari 2018. Kalau 2 Januari 2019 berarti ini 200 ditambah 150 dikurangi 50.000. Net aset investasinya 1 Januari 2019 sebesar 300 dan ada unamortized excess sebesar 50. Sehingga total sebelum ya, emisi saham baru adalah 350. Kemudian subsidiary menjual saham baru sebanyak 2.000 lembar ya, dengan harga 30. Sehingga nilai aset subsidiary akan naik. Ya, nilai ekuitas juga akan naik sebesar 60.000. Dengan demikian total setelah penjualan saham baru adalah 410.000. Nah, dari sini sebelum penerbitan saham baru, persentase kepemilikannya 75%,
sehingga hak parent adalah 262.500, dan setelah penerbitan saham baru 80%, sehingga hak parent menjadi 328.000. Ada selisih sebesar 65.500. Nah, ini nilai investment yang akan kita catat. Kas yang dibayarkan 60.000, 5.000-nya 5.500-nya kita catat sebagai penambah share premium. Nah, Siva, bedanya di mana, Siva? Kayaknya saya salah deh, Pak. Dari step yang saya ini, kira-kira? Ya, saya lupa ngitung goodwill-nya, Pak. Goodwill tidak dimasukkan ya? Iya. Oke. Baik, clear ya, karena goodwill harus dimasukkan untuk perhitungan. Berarti yang di bawah juga sama ya, Pak ya? Tidak masukkan goodwill ya? Iya, Pak. Nah, yang B ini karena parent tidak membeli, ya, tingkat kepemilikannya jadi 60%. Nah, haknya adalah 246, sehingga harus diturunkan sebesar 16.500. Jurnalnya debit share premium, kemudian kredit investment in S masing-masing sebesar 16.500. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ingin dikomentari. Tidak ada. Kalau tidak ada yang bersedia membacakan jawaban soal 6 dan soal 7? Soal 7 dulu boleh nggak, Pak? Silakan. Soal 7, investment in S 90.000, share premium debit 10.000, sama cash-nya 100.000, Pak. Saya. Bisa diulang, Vicky? Debitnya investment in S 90.000, share premium 10.000, kreditnya cash 100.000. Baik, makasih ya Vicky ya. Iya, makasih Pak. Maaf kalau salah Pak. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita cek bersama-sama. Yang lain ada komentar atas jawaban Vicky? Tidak ada. Baik. Terakhir soal nomor 6. Karena tadi Vicky milih nomor 7 ya. Ada yang bersedia nomor 6? Izin jawab, Pak. Silakan. Jurnalnya investment in S pada gain dan cash. Kalau investment in S-nya 165.000, gain-nya sebesar 15.000, cash-nya 150.000. Terus kalau untuk goodwill-nya saya nemunya 10.000, Pak.
Gain-nya tadi berapa, Vanessa? Gain-nya 15.000, Pak. Gain 15.000. Oke. Baik, kodenya 10.000 ya. Oke. Baik, teman-teman silakan. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lihat nomor 7 dulu ya. Sesuai dengan urutan jawaban dibacakan. Nah, loh, saya malah nggak ada gainnya, Vicky. Coba kita lihat ya, Vicky ya. Iya, Pak. Januari 2018. PT Parakan membeli 80% sampai PT Salak senilai 720.000 secara cash. Nilai wajar dari aset neto S yang dapat diinvestasi 800. Nilai wajar dari kepentingan non pengendali tidak diketahui. Pada 2012, S mengumumkan laba sebesar 150 dan dividen 50.000. 31 Desember, P ambil lagi saham S 10% dari NCI senilai 100.000. Nah, Vicky, dari jawaban Vicky yang beda dengan langkah pengerjaan saya di bagian mana, Vicky? Kita cek bareng-bareng. Saya udah ngitung selisihnya juga, Pak. Itu juga sama. 20.000. Kenaikan nilai NCI-nya itu. Tapi tadi bingung, itu jadinya nggak saya apa-apain, Pak. Nggak ditambah ke yang 180. Soalnya kirain di sini udah ketemu 180 ya, Vicky ya? Ya. Ini kan per 2 Januari 2018. Ya. Sementara transaksinya di sini 31 Desember 2018. Iya. Ya. Dan demikian, maka nilai NCI per 31 Desember 2018 adalah 200.000, bukan 180. Iya, Pak. 180 itu kan nilai NCI per 2 Januari. Nah, yang ininya, yang 20.000-nya kita tambahkan sebagai kenaikan nilai NCI, sehingga nilai NCI saya tambahkan sini, nilai NCI per 31 Desember. Per 31 Desember 2018 itu sebesar 200.000. Ya udah ketemu berarti di sini ya, Vicky ya, bedanya ya. Iya, Pak. Nah, nilai NCI yang dibeli setengah kali 200 ya, karena kita punya 20%, 10%-nya dijual, berarti kan setengahnya kita lepas. Ini 100, kemudian cost pembelian tanggal 31 Desember 100, tidak ada selisih dalam proses pembelian tambahan ini, sehingga tidak ada akun share premium yang kita debit maupun kita kredit ya. Debit investment S, kemudian kredit cash sebesar 100.000. Oke, baik teman-teman yang lain, ada koreksi mungkin? Kalau tidak ada, lanjut ke soal nomor 6. Ini sama ya, Vanessa ya. Gainnya 15 ya. Ya betul ya, Vanessa tadi yang jawab kan ya? Iya, Pak. Gainnya betul ya, debit investment 165 ya. Kemudian gainnya 15, kredit, cashnya kredit 150.000. Ya. Kemudian di sini nilai investment parent 50 baru 90% 225, 100 per 90 kali 225 ketemu 250, net aset PTY 240.000, 10.000. Sama ya Vanessa ya? Iya, sama. Oke,
Oke, baik teman-teman, silakan sampai sini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih bingung ini, Pak. Kan kalau misalnya tidak mengubah kepemilikan, kita catatnya share premium. Tapi di sini share premiumnya siapa, Pak? Apakah itu parent atau subsidiary gitu, Pak? Kenapa, Felix? Dalam jurnal Mm-mm. ada akun share premium gitu, Pak. Tapi Ya. saya nggak tahu di sini share premiumnya ini untuk parent atau untuk subsidiary gitu. Punya siapa? Oh, baik. Ini punya parent ya, Felix, ya, karena ini jurnal pada catatan parent ya. Yang kita bahas di perubahan kepemilikan ini adalah jurnal dalam catatan parent ketika terjadi perubahan kepemilikan tersebut. Ya. Kita tidak membahas jurnal pada catatan subsidiary-nya. Ya, Baik, sehingga di sini gen ini akan disajikan dalam laporan laba rugi parent. Kemudian untuk yang nomor 2, gain on sale dan unrealized gain ini akan disajikan dalam ini laporan laba rugi parent, ini AOC-nya parent. Kemudian yang ini share premium, ini juga share premium parent. Kemudian ini pas ya, kebetulan yang nomor 7 pas, jadi tidak ada masalah gitu ya. Nah, nanti kalau goodwill ini, nanti goodwill akan muncul di laporan keuangan konsolidasi. Baik, Pak. Itu Felix. Ada lagi, Felix? Sejauh ini tidak, Pak. Ya, baik, makasih ya. Ada lagi, silakan teman-teman yang lain. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, teman-teman, masih ada waktu 13 menit. Tasya, nggak apa-apa ya, Tasya ya. Kalau kemudian kita akhiri pada kesempatan ini ya, Tasya ya. Iya, Pak. Nanti setelah ini segera saya share untuk jawaban soal 2, 5, 6, dan 7. Ya. 3 dan 4 sudah saya share di pekan kemarin. Kemudian untuk nomor 1, ya, itu jadi tugas teman-teman untuk mengerjakan soal tersebut sampai dengan selesai, termasuk kertas kerja konsolidasinya. Nanti untuk soal nomor 1 tersebut, teman-teman menyerahkan ke saya hari Sabtu. Nah, sebelum kelas dimulai ya, paling lambat sebelum kelas dimulai, kalau perlu dibahas, kita bahas untuk soal nomor 1. Kalau tidak perlu dibahas, nanti akan saya share langsung jawabannya untuk soal nomor 1 ya. Saya coba nanti siapkan soal yang lain untuk latihan pekan depan gitu ya, review keseluruhan bab. Ya. Kalau kemudian bisa diselesaikan pada saat pertemuan di Zoom ini, ya alhamdulillah. Kalau misalkan tidak, ya itu jadi sarana latihan bagi teman-teman semuanya. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga teman-teman tetap dalam kondisi sehat walafiat, sampai saat dalam lindungan Allah SWT, dan senantiasa diberikan yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu kembali dengan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan.
Berdoa selesai. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin saya end meeting for all ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat siang.